Selamat pagi semuanya. Pagi. Seperti yang sudah kita jadwalkan ya teman-teman, kita akan melakukan sesi terapi aktivitas kelompok. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Levina Maria, biasa dipanggil Nurse Levina. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Mas. Jadi kesempatan kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Boleh memperkenalkan diri? Halo semuanya, saya Nurse Zahra. Saya disini menemani kalian pada sesi terapi kali ini. Salam kenal. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurse Mafela Sefakista, bisa dipanggil Nurse Mafela. Nanti di sini saya akan mengamati jalannya terapi kalian pada sesi kali ini ya. Salam kenal. Salam kenal. Baik, jadi ada saya, ada Nurzaha, dan juga ada Nurse Mafela. Untuk itu mungkin kita juga bisa saling berkenalan nih untuk teman-teman. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kan saya Aida, senang dipanggil Aida. Salam kenal semuanya. Salam kenal Aida. Silakan Mbak. Salam kenal semuanya, saya Jihan Nabila, biasa dipanggil Jihan. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Dula, biasa dipanggil Salsa. Salam kenal semua. Salam kenal, Salsa. Baik, jadi sekarang kita udah saling kenal dengan nama masing-masing ya. Jadi mungkin untuk memulai, saya akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan mencoba menggali dari mana keluhan yang dialami oleh teman-teman sekalian. Untuk tempatnya di sini saja, waktu sekitar 45 menit. Begitu, apakah bersedia teman-teman? Bersedia. Baik, kita mulai saja ya. Mungkin saya izin menanyakan bagaimana perasaan pada pagi hari ini untuk Mbak Jihan sendiri bagaimana? Rasanya saya berat banget ya, Mbak. Kayak capek banget, soalnya saya kalau misalkan malam gitu buat tidur, coba buat tidur, saya selalu kebayang-bayang banyak bayangan hitam gitu. Jadi saya capek banget, nah saya kayak kurang istirahat, jadi nggak semangat ngapa-ngapain. Baik, jadi Mbak Jihan melihat ini ya seperti bayangan hitam yang mengikuti Mbak Jihan seperti itu. Jadi Mbak Jihan merasa capek karena diikuti terus menerus. Iya. Baik, tidak apa-apa ya Mbak Jihan. Saya ada di sini dan ada teman-teman lain juga. Nah, selanjutnya Mbak Salsa boleh diceritakan bagaimana keluhannya pada pagi hari ini? Kalau buat pagi hari ini saya merasa capek dan ngantuk sih, karena semalam saya nggak bisa tidur karena saya masih suka dengar suara-suara random gitu, tapi itu kayak banyak banget dan kayak nggak tahu itu suara apa gitu loh, jadi saya nggak bisa tidur. Oh baik, jadi Salsa mendengar suara-suara random gitu. Jadi suara-suara itu Mbak Salsa tidak tahu suara orang siapa, itu tidak tahu gitu. Baik. Untuk Mbak Aida sendiri bagaimana keluhannya pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini saya sedikit capek ya. Semalam juga saya habis diganggu juga saya diganggu mendengar hal yang ya saya nggak tahu itu siapa itu saya capek karena saya udah coba buat tidur, udah coba buat distract dengan menonton TV, dengan pegang HP buat scroll sosial media, tapi tetap aja saya itu masih diganggu gitu. Gak tau malah buat tidur itu susah, makanya saya sekarang lebih masuk capek banget. Oh baik, jadi Mbak Aida mendengar suara-suara yang mengganggu Mbak Aida semalam seperti itu nih. Baik, kalau begitu berarti mungkin dari Mbak sekalian, dari teman-teman sekalian, apakah ada cara untuk meringankan keluhan-keluhan seperti keluhan-keluhan yang dialami? Mungkin dari Mbak Aida terlebih dahulu. Mungkin kalau dari saya karena itu saya belum tahu ya saya harus seperti apa, karena dari saya bilang saya akan mencoba untuk mengalihkan dengan membaca menonton TV, lalu untuk membuka handphone untuk scroll sosial media, tetap aja hasilnya itu masih diganggu. Ya walaupun memang sudah agak ilmu juga, tapi tetap aja itu belum membuat saya itu merasa lebih lega gitu. Dan di sini juga saya ikut sesi ini supaya tahu nanti kita seperti apa, buat saya bisa lebih menghandle gangguan ini dan supaya saya bisa lebih hidup seperti biasa lagi seperti orang-orang lain dan tidak
tergabung dengan orang lain. Baik, berarti Mbak Ida sudah mulai mencoba nih Mbak Ida untuk mengurangi keluhan-keluhannya, namun itu tindakannya belum efektif untuk Mbak Ida sendiri. Mungkin nanti saat sesi ini berjalan, kita akan mencari caranya ya Mbak Ida, bagaimana untuk mengurangi keluhan tersebut. Untuk dari Mbak Jihan sendiri, apakah ada cara untuk mengurangi model penglihatan yang Mbak Jihan alami? Sejujurnya saya belum ada ya nurse. Paling kalau misalkan ini ya ujung-ujungnya saya nggak tidur, karena kalau misalkan ya gitu, kalau misalkan matanya merem, bayangan itu muncul gitu. Jadi ya udah, daripada saya pas malam ketemu bayangan itu, yang menurut saya langsung tidur itu sih. Baik, Mbak Ida, Mbak Jihan jadi membiarkan tidak tidur ya. Jadi Mbak Jihan saat pagi hari makanya merasa lebih capek seperti itu. Untuk Mbak Safa sendiri, apakah ada cara yang untuk mengurangi keluhannya? Saya sama kayak Jian, saya masih belum tahu cara buat mengatasi suara-suara yang saya dengar itu biar jalan gimana gitu. Jadi saya masih bingung bagaimana caranya. Jadi saya biasanya ya udah aja gitu selesai, karena saya masih nggak tahu caranya. Oke, baik. Berarti Mbak Safa juga belum tahu nih Mbak, bagaimana cara yang optimal untuk mengurangi keluhan yang dialami sama seperti teman-teman yang lain. Mungkin dari saya izin mengidentifikasi nih Mbak, untuk keluhan yang dialami oleh Mbak Ida sendiri itu adalah halusinasi pendengaran, karena Mbak Ida mendengar suara-suara yang mengganggu Mbak Ida seperti itu. Untuk Mbak Ida sendiri mengalami halusinasi penglihatan karena Mbak Ida menyebutkan bahwa melihat bayangan-bayangan hitam yang meliputi bisa melabari Mbak. Kalau untuk Mbak Salsa sendiri mengalami halusinasi pendengaran juga sama seperti dengan Mbak Ida, karena mendengar suara-suara random yang Mbak Salsa tidak tahu dari mana asalnya. Mungkin seperti itu saja untuk diskusi sekarang. Namun tadi kan teman-teman sekalian ingin mengetahui bagaimana caranya untuk menghilangkan atau mengurangi keluhan-keluhan yang dialami oleh teman-teman. Nah, cara-caranya akan kita coba di sesi yang berikutnya, sesi kedua. Mungkin setelah kita bercakap-cakap nih, kita mengobrol tentang keluhan-keluhan yang dialami, bagaimana perasaannya, mungkin dari Mbak Sasa terlebih dulu. Saya sedikit juga karena saya udah ada teman buat cerita apa yang saya rasain gitu sih. Oke, baik, bagus sekali ya Mbak. Kalau Mbak Jihan sendiri, Mungkin sedikit lebih mengerti kalau misalkan saya nggak ngalamin sendirian, ada teman-teman yang juga yang ngalamin halusinasi seperti ini. Tapi ini saya merasa sedikit tidak terlalu menjadi pikiran di sini. bagus sekali ya Mbak Jihan. Memang jangan terlalu dijadikan pikiran karena itu akan membuat Mbak Jihan lebih stres lagi. Kalau untuk Mbak Ida sendiri, bagaimana perasaannya? Perasaan saya jadi lebih tahu ya kalau ternyata ada rasa aktivitas di sini, dan nantinya ternyata kita juga akan ada kita tahu nantinya akan diberikan latihan-latihan supaya bisa lebih menghindari itu. Dan saya merasa sekarang tuh merasa cukup lebih lega, karena dengan hal tersebut artinya nanti saya akan tahu bagaimana caranya dan bisa membuat saya itu lebih lega dengan melakukan latihan tersebut nantinya. Bagus sekali ya Mbak Ida. Mungkin karena tadi sudah saling mengenal juga apa yang halusinasi yang dialami, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja nih teman-teman. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencari caranya bagaimana untuk mengurangi halusinasi yang dialami dengan efektif seperti itu. Untuk tempatnya di sini dilakukannya minggu depan nih, sama pukul 8 pagi. Apakah teman-teman bersedia? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada. Jadi kalau begitu sebelum saat itu mungkin dari observer yang ada yang ingin dikatakan, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya akan memberitahu ya untuk sesi terapi kali ini. Sebenarnya saya sangat mengapresiasi untuk kalian semua. Untuk tadi kalian semua sudah mengikuti dengan baik ya, dan juga sudah mau mengungkapkan tentang yang dirasa, serta sudah mau menceritakan apa yang dirasa saat ini dan yang dirasa sebelumnya.
saya juga sangat mengapresiasi kalian sudah mau kooperatif juga, dan untuk minggu depan nanti kalian akan bertemu lagi ya untuk terapi selanjutnya untuk mengetahui cara-cara mengontrol halusinasi dengan baik. Oke, dari saya seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Stella. Baik, karena dari observer sudah selesai, mungkin untuk pertemuan kali ini saya tutup saja nih. Terima kasih karena sudah kooperatif untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat pagi teman-teman.